Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Antariksa Gumelar, Area Head Bank Mandiri. Yang terhormat Bapak Alfa, selaku General Manager Ciputra Group. Yang terhormat Bapak Pak Yogi, selaku Project Manager Citraland Puri Serang. Yang terhormat Bapak Wisnu Anggoro selaku Head of Marketing. Yang terhormat Bapak Budi selaku Consumer Loan Manager Bank Mandiri. Yang terhormat seluruh nasabah dan karyawan Bank Mandiri. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan webinar hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pagi ini dalam acara yang sangat luar biasa dengan tema muda punya rumah emang bisa. Wah, tema ini keren sekali diangkat. Tema ini diangkat sebetulnya dari kegelisahan para kaum muda tentunya yang ingin memiliki rumah tapi khawatir dengan DP yang tinggi ataupun angsuran bunga bank yang tinggi, maka kita akan memberikan materi yang luar biasa untuk para kaum muda tentunya diangkat dari tema ini. Baiklah, sebelum ke acara selanjutnya saya akan bacakan rundown acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan materi dari Bapak Antariksa, yang ketiga paparan materi dari Bapak Alfa, yang keempat presentasi Citraland Puri Serang oleh Bapak Wisnu. Yang kelima, presentasi dari Bank Mandiri yang akan disampaikan oleh Pak Budi. Yang keenam, Q&A, dan terakhir penutup. Oke, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk pembukaan saya akan buka dengan menurut agama kepercayaan Muslim. Saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, paparan materi dari Bapak Antariksa selaku Area Head Bank Mandiri. Kepada Pak Antariksa dipersilahkan untuk open mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara bincang-bincang, ya, bincang-bincang dengan pihak Ciputra Group, kemudian dengan nasabah-nasabah dari perusahaan, nasabah-nasabah perorangan, kemudian juga karyawan, pegawai, atau mungkin keluarga dari Bank Mandiri lingkup area Cilegon. Jadi sekali lagi yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua dalam kesempatan yang menurut saya bagus, ya, bagaimana kita bisa melakukan suatu diskusi terkait dengan masa depan. Jadi kalau kita amati dan kita lihat bahwa hampir semua tim di area Cilegon ataupun kita kalau melihat di luar ataupun di lingkungan bekerja, hampir semuanya sekarang didominasi oleh milenial, oleh kaum muda, oleh individu-individu yang usianya mungkin kebanyakan separuh usia saya gitu, ya, atau lebih sedikit gitu. Ya, jadi ini adalah satu hal yang menurut saya tidak pernah saya dapatkan pada saat saya menjadi milenial zaman old, ya kan gitu kan. Kalau sekarang kan milenial zaman now. Kalau saya dulu milenial juga tapi zamannya old gitu. Jadi dulu nggak pernah saya itu diberikan satu pemahaman, kemudian diberikan satu kesempatan gitu, ya, seperti yang hari ini kita lakukan gitu. Jadi waktu itu kalau saya boleh flashback ke belakang,
saya itu selalu berpikir sendiri, ya kan. Mungkin rekan-rekan saya yang milenial old juga sama gitu. Jadi hanya terpikir bagaimana setelah selesai sekolah kemudian saya bekerja. Jadi hanya cukup di situ. Yang penting dapat pekerjaan, dapat gaji, bisa hidup dengan layak, it's okay gitu. Jadi belum sempat atau mungkin bahkan tidak sempat untuk berpikir yang namanya punya rumah gitu. Karena apa? Ya, saya masih nyaman bisa numpang ya kan di rumah orang tua. Ya, kalau saya bekerja di lokasi kantor saya itu sama dengan kota di mana orang tua saya ada gitu kan. Jadi saya masih mendapatkan fasilitas gratis lah gitu kan. Meskipun belum dapat fasilitas rumah dari perusahaan, tapi saya dapat fasilitas gratis. Kemudian yang kedua, saya berpindah lokasi tempat bekerja. Maka yang saya lakukan adalah zaman itu ya, saya cari saudara, ya, gitu kan. Mana sih saudara saya yang ada di lokasi tempat saya bekerja, ya gitu. Tujuannya apa? Ya numpang kan gitu kan. Kita numpang, kemudian ya yang namanya saudara pasti kalau ada yang datang, ada yang numpang juga senang juga gitu. Sehingga tidak terpikir oleh saya waktu itu bagaimana ya saya harus bisa punya rumah sendiri. Gitu. Kemudian pindah lokasi di tempat lain, ya tidak ada saudara, maka kita numpang di tempat orang lain, kan gitu. Numpang di tempat orang lain. Jadi itulah yang sekarang ini menurut saya, wah milenial zaman now ini banyak diberikan fasilitas, diberikan wawasan yang sangat luar biasa menurut saya. Banyak yang mempersiapkan, banyak yang memberikan info gitu. Jadi berbeda dengan zaman saya dulu. Tapi saya juga tidak pada posisi untuk tidak berpikir. Maka begitu saya masih ingat 5 tahun saya bekerja, kemudian mulailah perencanaan itu kita lakukan. Yang pertama tentunya ya bagaimana saya harus punya keluarga gitu. Yang kedua bagaimana saya punya rumah gitu. Jadi zaman old itu adalah bagaimana saya punya keluarga itu dulu. Kemudian bagaimana saya punya rumah. Baru bagaimana saya punya mobil, bagaimana caranya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya boleh sampaikan zaman now itu nomor satu adalah punya rumah dulu ya. Kita bekerja, kalau sekarang nggak usah nunggu 5 tahun, 1 tahun bekerja udah cukup ya kan. 1 tahun bekerja udah cukup untuk berpikir bagaimana kita bisa memiliki rumah gitu. Baru kemudian kita melangkah lagi bagaimana kita punya keluarga. Itu filosofi ya kalau saya sampaikan sekarang gitu. Jadi punya rumah di zaman kita masih muda, masih usianya belia, masih banyak kesempatan ke depannya, menurut saya itu jauh lebih ringan gitu. Jadi kalau masih muda punya rumah emang bisa, saya bilang sangat bisa sekali gitu, sangat bisa sekali. Karena jangan sampai nanti kita udah tua nggak punya rumah gitu. Ya kan, jadi akan jauh lebih bijak sedini mungkin, seawal mungkin itu kita menjadikan rumah itu sebagai bagian daripada target. Kita bekerja, dapat penghasilan. Target kita ya punya rumah gitu. Karena kalau sudah punya rumah itu akan secara psikologis ya, secara psikologis itu kita akan punya yang namanya rasa nyaman, ya kan. Kemudian yang kedua kita melatih mandiri, ya mandiri. Meskipun misalkan nih
teman-teman ada yang bekerja di Cilegon, ada yang bekerja di Serang. Di situ ada rumah orang tua. Mendingan kita punya rumah sendiri gitu. Itu melatih kemandirian. Ya, melatih kemandirian. Jadi kita tidak tergantung pada keluarga inti gitu. Jadi kita memang belajar hidup sendiri. Kemudian selain rasa nyaman, mapan, ya itu merupakan satu prestis menurut saya. Ya, prestis menurut saya. Karena apa? Ya, kalau kita muda punya motor itu biasa. Muda punya mobil itu biasa. Tapi kalau kita masih muda punya rumah, luar biasa menurut saya. Ya, luar biasa menurut saya. Ya, jadi justru dengan usia-usia yang kita masih muda ini, yang pertama adalah kesempatan. Kalau misalnya kita nggak bisa beli secara tunai, kita kan bisa beli yang pakai jangka waktu. Nah, jangka waktunya itu masih akan panjang, tenornya masih akan panjang. Nah, semakin panjangnya tenor, maka akan semakin ringan di dalam kita membayar, kalau itu kredit ya, kalau kita itu KPR atau kredit gitu, bulanannya akan jauh lebih ringan. Mungkin di awal-awal kita akan berat, mungkin di awal-awal kita akan berat. Karena apa? Gaji kita akan banyak teralokasi untuk angsuran rumah gitu. Tapi kalau kita sebagai pegawai, ya kita sebagai pegawai, itu kan setiap tahun atau setiap periode tertentu pasti ada penyesuaian gaji. Jadi gajinya itu pasti akan naik, ya pendapatan kita pasti akan naik gitu. Nah, rumah ini angsurannya mungkin tidak akan pernah naik, mungkin loh ya, mungkin tidak akan, kalaupun naik ya itu kondisional. Tapi menurut saya antara angsuran yang harus kita lakukan dengan penghasilan kita, itu pasti akan jauh lebih besar penghasilan kita yang kita peroleh. Dengan tadi kita harus punya perencanaan, maka di dalam kita itu menghadapi masa depan, kita mesti ada namanya financial planning. Jadi harus ada yang setiap bulan itu kita sisihkan. Pak, saya nggak bisa, Pak. Aduh, ini uang mukanya aja besar, Pak. Gitu. Nah, kita cari juga solusi. Apakah uang muka itu bisa dicicil? Ya, kan gitu. Atau diangsur. Ya kan kita cari yang semacam itu. Uang muka aja kita nggak bisa, Pak. Ya cari. Coba diskusi dengan yang ngasih KPR. Mana ini yang bisa uang muka itu dicicil gitu kan. Tapi kalau sudah uang muka dicicil, jangan dicicil lagi kan gitu. Udah uang muka dicicil dibagi lagi, ya nggak bisa. Jadi artinya bagaimana setiap bulan itu kita mesti menyisihkan ya sebagian penghasilan kita. Anggap aja itu sebagai cicilan uang muka, misalnya gitu. Memang harus kita paksa ya. Pada saat kita memiliki target yang harus dicapai, memang harus kita paksa. Karena apa yang kita lakukan dengan niat yang kuat, itu insya Allah pasti akan terwujud. Ya. Jadi menabunglah sedini mungkin. Penghasilan itu disisihkan untuk rumah, gitu. Entah itu untuk uang muka, entah itu untuk angsuran, entah itu untuk apa, tapi harus ada ini. Itu adalah bagian investasi. Kalaupun nanti misalnya, aduh rumah ini enggak saya pakai, itu adalah bagian dari investasi yang bisa kita lakukan sejak muda. Ya. Karena yang pasti harga tanah dan harga rumah itu pasti tidak akan pernah turun. Yang turun itu kalau kena longsor, nah itu turun. Tapi kalau secara bisnis tanah dan rumah itu nggak ada yang turun, nah, adanya naik. Ya tadi kecuali kena longsor, nah itu. Tapi kan jarang perumahan-perumahan developer itu yang ada di tebing-tebing curam kan nggak ada, ya kan. Jadi saya tidak percaya kalau tanah dan bangunan itu turun, ya itu tadi kecuali kena longsor, ya baru turun dia gitu. Tapi secara bisnis dia akan pasti naik. Dan itu adalah merupakan salah satu investasi. Jadi tidak ada yang rugi pada saat kita harus membeli rumah gitu. Selagi muda, punya kesempatan, punya peluang, gitu kan. Memang rumah tidak bisa dibawa kemana-mana, ya kan. Tidak bisa kemana-mana, ya kan. Kalau kita naik motor, kita salah, bisa ditilang sama polisi. Kita naik mobil di jalan, ya kan, salah, ditilang sama polisi. Tapi kalau rumah
rumah, nggak ada yang nilang gitu kan. Malah kedepannya itu kalau kita mau merencanakan satu keluarga, ya kan, atau membangun satu keluarga, ya kan. Pertanyaan awalnya adalah bukan kamu sudah punya motor berapa, punya mobil mereknya apa gitu. Rumah sudah ada belum? Nah, gitu. Ya, jadi inilah bagaimana kita semakin awal membicarakan atau berpikir tentang rumah, maka kedepannya kita insya Allah bekerja itu akan jadi lebih giat. Karena ada sesuatu yang harus dilakukan dan itu adalah untuk kita semua. Ya, jadi itu yang saya berikan sebagai awal gitu kan. Nanti selebihnya terima kasih Pak Alfa, Pak Yogi, Pak Wisnu, Pak Budi, Nadia dari tim Bank Mandiri yang akan melanjutkan apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini, dan semoga ini akan menjadi satu hal yang positif dan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi setidak-tidaknya kalau kemarin belum pernah berpikir, mari kita mulai hari ini berpikir. Kalau kemarin belum sempat nabung, ya mulai hari Senin sudah dikurangi lagi. Apa yang bisa dikurangi gitu? Misalkan harus beli pulsa, ya, main game gitu. Daripada main gamenya adalah bagaimana cara mendapatkan atau bisa membeli rumah, nah, gitu. Ya mendingan pulsanya diambil, nggak usah untuk beli game membeli rumah, tapi ditabung, ya kan, disisihkan untuk betul-betul beli rumah gitu, bukan untuk game beli rumah gitu. Ya, jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, peserta, kemudian hadirin yang bisa ikut di dalam acara ini. Semoga saya berdoa bisa mendapatkan insight yang positif. Yang belum punya rumah, semoga bisa cepat-cepat mendapatkan rumah idaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Antariksa atas materi yang disampaikan. Luar biasa menarik ya Pak ya. Saya kasih ada kesimpulan sedikit. Jadi kalau milenial zaman dulu punya rumah orang tua, rumah saudara, rumah orang lain. Nah, sedangkan untuk milenial zaman sekarang harus rumah kita. Jadi buat Bapak Ibu semua yang belum punya rumah, mari kita punya rumah. Oke, untuk para undangan ataupun peserta yang mau bertanya kepada Bapak Antariksa, boleh silakan open mic. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Alfa selaku General Manager Ciputra Group. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit profil tentang Bapak Alfa. Beliau adalah sarjana S1 Teknik Arsitektur UGM dan S2 Magister Manajemen Atmajaya. Baik, kepada Bapak Alfa dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa kita berjumpa pada hari ini, pada pagi ini. Kita membahas tentang milenial yang apakah bisa milenial itu mempunyai rumah gitu ya. Nah, kata-kata milenial ini memang menarik karena semua pernah jadi milenial, cuman memang pada saat jadi milenial itu berada di zaman mana gitu ya. Kalau sekarang pasti semua milenial itu dilahirkan sudah dengan ada internet. Itu juga akan memberikan satu hal yang berbeda. Waktu tadi ada sampaikan paparan dari Pak Antariksa yang cukup luar biasa menurut saya. Beliau sudah menggambarkan bagaimana milenial zaman old dan juga ada gambaran tentang milenial zaman now. Yang pasti milenial zaman old sangat belum familiar dengan internet pada waktu itu ya, karena memang mungkin belum terlalu menjadi suatu kebutuhan pokok dan belum merubah kehidupan masyarakat. Nah,
sedikit mengupas tentang milenial. Ini saya ada mengutip data dari BPS ya, dari Badan Pusat Statistik, bahwa BPS itu menyebut puncak kurva dari bonus demografi itu ada di tahun 2021. Nah, kurva dari demografi puncaknya itu sendiri dibuka dari tahun 2012 dan ditutup di tahun 2021. Ya, kebetulan angkanya sih dibolak-balik ya, satunya dibuka di 2012, kemudian kurva itu puncak terbuka di tahun 2012 dan tertutup di 2036. Nah, tapi puncaknya di 2021. Jadi kurva puncak demografi dari bonus demografi dari milenial ini di Indonesia itu adalah di 2021 ini. Dengan rentang dari 2012 sampai dengan 2036. Nah, pada data yang kita temui bersama ini yang disebutkan oleh BPS ini memang sangat related atau sangat nyambung gitu ya dengan yang ada di Citraland Puri Serang. Ya, di Citraland Puri Serang itu ada data ya fakta yang menyebutkan bahwa pembeli terbesarnya adalah anak-anak muda yang kita sering sebut dengan kaum milenial itu dengan range umur antara 21 sampai dengan 40 tahun ya dengan segmen harga antara 200 sampai 300 juta. Nah, ini sangat related. Jadi dengan adanya data dari BPS bahwa puncak demografi itu berada di tahun ini, di tahun 2021, data di kami pun di Citraland Puri Serang juga menyebutkan bahwa pembeli terbesarnya dari data pembeli terbesar itu adalah range dari kaum milenial. Nah, kembali mengutip dari Pak Antariksa tadi bahwa satu hal yang cukup diuntungkan dari para milenial saat ini adalah beberapa properti atau beberapa pengembang itu memang menyediakan dan dedicated khusus hunian ataupun produk hunian yang disegmenkan untuk kaum milenial. Ya, bedanya dengan kalau saya flashback jauh ya, misalnya tahun 80 itu kan orang sering identik dengan satu KPR bank terbesar di Bank Plat Merah gitu ya. Ada juga waktu itu membahas tentang mulai munculnya RS gitu ya. Kemudian tahun 90-an ada booming tentang real estate. Nah, kemudian zaman-zaman itu bagaimana kaum milenial ya yang hidup di zaman itu ya memang pilihannya tadi ada mungkin mengontrak atau di tempat saudara ataupun rumah-rumah yang mungkin belum sanggup membeli di kawasan perumahan gitu. Karena memang untuk perumahan di beberapa tahun sebelumnya saya ingat periode tahun 90 itu memang booming real estate dan memang harga tidak ditargetkan untuk segmen milenial. Nah, sekarang memang banyak properti dan juga pengembang yang bermain juga untuk kaum milenial. Nah, kami hadir di Serang ya, di Citraland Puri Serang ini mempunyai produk juga untuk kaum milenial ini dengan namanya Distrik Alila. Ya, Distrik Alila ini ada di satu kawasan yang dia sudah juga didesain dengan kawasan pelengkap ya fasilitas dan juga dari unit rumah itu sendiri itu kami hadirkan selalu dengan rumah contoh yang konsep kami adalah seeing is believing. Jadi kalau kita melihat itu kita akan percaya gitu ya. Jadi kita menghadirkan satu rumah contoh yang langsung ditata sedemikian rupa bagaimana jika milenial itu tinggal. Ya, tentunya dengan tren-tren yang kekinian gitu ya. Kita desain rumah itu berikut, rumah contoh itu berikut dengan interiornya supaya ada gambaran. Apa bisa sih rumah dengan 200 sampai 300 juta dengan luas bangunan ini ditinggali dengan nyaman gitu ya. Dengan segala kepraktisannya yang selalu identik dengan milenial tersebut. Nah, itu kami akan selalu explore tentang itu. Dan beberapa saat yang lalu beberapa hunian kami juga cukup baik ya diserap oleh kaum milenial ini di Citraland Puri Serang, terbukti dengan data yang tadi saya sampaikan bahwa pembeli terbesar kami adalah kaum milenial.
Jadi rasanya di Citrayan Puri Serang ini cukup mendapat respon yang baik dan luar biasa. Nah, dengan rumah-rumah yang memang tipikal kecil, kita tidak lalu merasa mentok sana mentok sini gitu ya. Tapi memang kita akan selalu berusaha bagaimana hunian tersebut optimal. Itu semua kita hadirkan dengan konsep interior yang langsung bisa dirasakan, yang langsung bisa dilihat, karena konsep kami adalah seeing is believing. Jadi kalau kita melihat, ya kita percaya, kita yakin akan bisa tinggal nyaman di hunian tersebut. Nah, kemudian stylenya juga kita coba matchingkan ya dengan kaum milenial ini. Yang tadi saya sebutkan kekinian, mungkin tren-tren dari interior tersebut, dan juga warna-warna ya, ataupun appearance ataupun tampak fasad daripada bangunan itu juga kita cirikan sebagai hunian yang dinamis gitu ya, yang mencerminkan kaum milenial. Begitu juga exposure ataupun iklan-iklan ataupun promotion yang kami sampaikan juga itu bergaya milenial gitu ya, stylenya kita matchingkan. Nah, kembali lagi ke flashback tadi, memang hal tersebut sangat jarang ya, mungkin saya pastikan mungkin tidak ada waktu dulu-dulu dengan konsep hunian yang dedicated sekali, yang sangat dikhususkan untuk milenial tersebut. Jadi menurut saya satu kesempatan yang luar biasa bagi para hadirin sekalian di webinar ini untuk bisa mencoba melihat ya kawasan kami dan juga bisa merasakan sendiri bagaimana nyamannya tinggal di distrik Alila tersebut. Nah, milenial itu juga sekarang sering dikisahkan ya, sering diceritakan itu melek investasi gitu ya. Kalau kita bisa punya rumah lebih awal, tadi Pak Antariksa sampaikan lebih luar biasa daripada kita mempunyai kendaraan pribadi gitu, entah itu mobil ataupun motor ya. Lebih pride-nya lebih tinggi, gengsinya lebih dapat gitu ya. Apalagi kalau ditanya mau ngelamar gitu ya, mau ngelamar calon mertua, kalau ditanya rumahnya sudah ada atau belum, kalau bisa menjawab itu rasanya paling bahagia gitu ya. Rasanya paling bahagia. Nah, investasi kan macam-macam ya. Investasi itu sebenarnya macam-macam. Dari mulai yang sudah ada dari zaman dulu, misalnya emas gitu ya. Mungkin juga kita ketahui bersama ada instrumen deposito, ada ori, ada dana reksa dan sebagainya. Dan yang sekarang kekinian kan ada namanya investasi saham gitu ya. Sekarang sering kita lihat banyak selebriti juga atau selebgram gitu ya yang mulai masuk ke dunia itu, atau kalau sering disebutnya sebagai investor retail gitu, investor retail. Nah, kalau tadi Pak Antariksa menyebutkan nilai properti itu tidak bakal turun kecuali memang ada tanah longsor atau kejadian sebuah force major lain, saya analogikan juga sama nih dengan misalnya kita main saham gitu ya. Di properti tidak ada, kalau saya boleh meminjam di istilah saham, tidak ada istilah ARB gitu ya, auto reject bawah, nggak ada. Nggak ada yang namanya saham diturun sampai di suspend, itu nggak ada ya. Di properti kan nggak ada. Jadi yang ada hanya auto reject atas gitu ya, nilai properti akan terus melambung, dan juga itu ada kontrol dari pemerintah ya. Pasti dari Bank Indonesia juga ada kontrol, kalaupun itu sudah di luar kewajaran. Tetapi yang pasti adalah trennya pasti akan selalu naik gitu ya. Nah, dengan adanya hunian milenial ini, dengan rentang harga yang antara 200 sampai 300, peluang untuk investasinya cukup baik ya, cukup baik. Jadi nilai properti tersebut ya masih punya kesempatan, masih punya properti gain yang cukup baik ya, saya rasa demikian. Karena apa? Karena kawasan kami juga tumbuh berkembang dan juga itu selaras dengan perkembangan daerah sekitarnya. Jadi kami juga selalu ingin menjadi trigger bagi kawasan sekitarnya untuk mari bersama-sama berkembang gitu. Terbukti dengan apa? Ya pasti Ruko lambat laun akan rame ya, retail-retail juga akan masuk. Nanti kita akan ada fasilitas ibadah, mungkin nanti ada sekolah dan lain-lain. Jadi
konsep yang kami hadirkan di Citraland Puri Serang untuk distrik Alila ini akan didesain untuk jangka waktu yang cukup panjang, itu sangat long term. Nah, saya rasa untuk milenial itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi akhir kata dari saya, untuk di Citraland Puri Serang, khususnya distrik Alila, kami benar-benar serius menggarap segmen ini dengan segala upaya kami, dengan mengeksplor konsep-konsep baru gitu ya, dengan mengeksplor hal-hal yang terbaik yang bisa kita tawarkan kepada milenial. Terbukti dengan beberapa produk kami itu tidak monoton. Selalu ada inovasi baru, walaupun unit-unit tersebut itu hanya berjarak sekian blok gitu ya, kami pun berusaha membuat hal yang lain ya, supaya menjadikan experience yang menarik yang bisa dibanggakan oleh para milenial. Ya, mengapa? Karena sekali lagi dari karakter milenial ini kan juga butuh identitas ya, butuh suatu pengakuan. Jadi kalau kita semakin mengcustom selain membuat ciri bagi unit-unit yang akan kita tawarkan, itu akan juga menambah kebanggaan ya bagi para milenial yang ingin bergabung di Citraland Puri Serang. Jadi sekali lagi kami sangat serius menggarap produk unggulan kami di distrik Alila ini dengan konsep-konsep yang selalu kami ekspor, yang selalu kami berikan yang terbaik, yang baru ya, yang menjadi pilihan. Maka saya ajak mari kita, jika ada waktu ya, jika ada kesempatan, kami sangat terbuka segera kunjungi rumah contoh kami di distrik Alila. Ya tentunya saya ingatkan juga kami tetap melakukan atau memperhatikan protokol kesehatan ya. Dari tim Sanas kami juga ada SOP bagaimana menerima tamu, bagaimana melayani sampai dengan adanya closing. Demikian para hadirin sekalian yang hadir di webinar ini. Juga terima kasih kepada Pak Antariksa, Pak Budi, ya, dan seluruh tim yang ada di Bank Mandiri. Kami berharap ke depan sinergi dengan Bank Mandiri akan lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alfa atas penyampaian materinya, tentu luar biasa. Ini pesannya dari sedikit saya ambil dari kata-kata yang disampaikan oleh Pak Alfa, bahwa milenial lebih luar biasa ketika memiliki rumah daripada memiliki kendaraan. Oke, selanjutnya akan ada presentasi dari Citraland Puri Serang yang akan disampaikan oleh Bapak Wisnu Anggoro selaku Head of Marketing Distrik Alila Citraland Puri Serang. Pada Pak Wisnu dipersilahkan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Wisnu, perwakilan dari Citraland Puri Serang, khususnya di distrik Alila. Mungkin sebagian ada yang kenal, sebagian juga banyak ada yang belum kenal saya ini. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya ada satu pertanyaan deh. Hari ini Bank Mandiri luar biasa, berbaik hati membagikan banyak sekali voucher e-money. Nilainya per voucher itu 100.000, jadi cukup jawab pertanyaan, nah, dapat voucher e-money. Nah, sebelum saya mulai presentasi ini, saya coba bertanya dulu nih buat Bapak Ibu. Ini kecuali karyawan Ciputra ya, yang nggak boleh ikut jawab loh ya. Pasti akan tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah, gampang nih, Bapak Ibu mesti kan sering main ke kawasan kami nih. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah patung kuda yang ada di Citraland Puri Serang? Boleh open mic langsung. Silakan. Ada 3. Oh, 3. 3 Pak Wisnu. Siapa? Ini siapa dulu nih? Atas nama siapa nih? Putri Ada Awalia 8 atas nama Ikhwan. Ikhwan. Putri Awalia Roslina. Oh, Ada 3. 8 Pak. Yang di depan ada 3. 3, nomor 2 berapa?
8 Pak, 8. 8. Ikhwan Pak 8. 8 Pak, Dede Ayu. 12 Pak. Oh 12. Terus berapa lagi? 8 Pak, 8. 10. 10. Terus ada lagi, kita urutin deh 1 sampai berapa nih? 50 nih. 8 Pak, 8. 8. Ini atas nama Bapak siapa ini? Dede Ayu Pak. Siapa? Dede Ayu. Oh ya, dicatat Atas ya. nama Ikhwan Pak 8 dari pertama. Oke, tadi saya sebutkan tadi siapa namanya berarti? Dede Dede Ayu ya, Pak. Dede Ayu ya. Oke. Jadi jawabannya tepat, ada 8 patung kuda ya. 8 kan. 8 ya. Jadi selamat buat Pak Dede ya. Nanti akan dapat Pak, saya dulu yang jawab Pak. Terima kasih Bapak. Ya nanti next ada pertanyaan lagi, langsung jawab Pak ya. Oke. Pertanyaannya kenapa kok selalu ada patung kuda di setiap grup Ciputra? Kenapa ada 8? Nah, jadi Pak C ini sangat suka dengan filosofi ya Bapak Ibu ya. Kenapa dipilih kuda? Kenapa nggak dipilih hewan-hewan lain gitu? Ayam atau mungkin burung merpati? Enggak, tapi lebih ke kuda. Kenapa? Karena kuda ini secara filosofi dia itu melambangkan seseorang yang bekerja keras. Ya, pekerja keras, kemudian pantang menyerah, lalu penuh semangat. Nah, kami berharap orang-orang yang tinggal di kawasan Citraland Burisirang ini memiliki karakter dan sifat yang demikian. Dan terus kenapa jumlahnya 8? Enggak 7, enggak 10, enggak 12, enggak 20. Ya, kalau Bapak Ibu pernah bikin angka 8, yang standar ya Pak, Bu, itu mulai dari titik awal akan ketemu dengan titik di akhir. Muter dia. Filosofinya adalah kami berharap semua yang tinggal di kawasan kami itu rezekinya nggak pernah putus, amin, selalu sehat terus, amin, selalu diberkahi terus. Amin, ya rabbal alamin. Itulah jadi setiap apapun yang ada di Citraland Burisirang ini, di grup Ciputra ini akan selalu dipikirkan maknanya, filosofinya. Jadi nggak sembarangan kita bikin sesuatu. Oke, cukup tadi pertanyaan awal. Saya akan lanjut di presentasi Citraland Burisirang ini. Bapak Ibu, awal konsepnya adalah tadi secara konsep tema adalah muda punya rumah emang bisa. Bisa banget, tadi sudah dijawab sama Pak Antariksa, dan dijawab dengan Pak Alfa. Bisa banget. Kenapa? Karena di kondisi sekarang ini semua sektor itu mensupport kaum milenials untuk bisa memiliki rumah. Banyak sekali insentif-insentif. Di awal aja ini dibuka keran bahwa saat ini suku bunga terendah sepanjang sejarah. Mungkin saya kalau salah mohon dikoreksi dari Pak Bang ya. Saya rasa sekarang ini suku bunganya udah paling rendah daripada tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi menurut saya nunggu apa lagi? Kenapa harus ditunda lagi gitu kan? Terus DP juga kita bisa diskusikan. Bank Mandiri punya program-program yang sangat luar biasa, khusus buat nasabahnya, khusus buat mitranya dan lain sebagainya. Apalagi untuk karyawannya pasti akan ada benefit lebih. Demikian. Bapak Ibu, kami per bulan Maret ini meluncurkan tipe terbaru dengan konsep hunian pertama yang terinspirasi dari alam. Maksudnya apa sih? Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Ciputra ini lebih dari 40 tahun sudah berkarya di bidang properti, bahkan sudah bergerak di bidang bisnis lain seperti sekolah, rumah sakit, terakhir ada di asuransi. Kita ada di 44 kota lebih di dalam maupun di luar negeri. Di China kami ada, di Vietnam kami juga ada. Artinya apa? Bahwa pengembang Ciputra ini sudah pengembang yang tidak perlu diragukan lagi kualitas dan kenyamanannya. Citraland Burisirang sendiri hadir di Kota Serang itu dimulai dari tahun 2014 akhir. Jadi kami sudah masuk di, kalau Bapak Ibu asli orang Serang akan melihat dari 2014 akhir masuk ke Kota Serang sampai di sekarang di 2021,
secara progres kawasan maupun progres secara investasi di surroundingnya kami itu sangat-sangat terjadi kenaikan yang sangat signifikan, sangat luar biasa banget. Dari segi progres dulu kalau daerah sini masih sepi, masih bahkan boleh dibilang nggak mau orang main ke sini. Tapi sekarang hampir tiap hari itu banyak orang yang olahraga bersama keluarga, main-main bersama pasangan atau bersama dengan teman-temannya, seperti itu. Luas lahan kami ada total itu ada 60 hektar dan mungkin bisa kami katakan bahwa kami adalah satu-satunya developer dengan skala luasan lahan yang paling besar di Kota Serang. Berada di pusat kota. Mungkin di luar sana ada developer yang secara angka mungkin mirip-mirip dengan kami. Cuman dia akan ada posisi di pinggiran kota, di pinggir kota Serang Timur, Serang Barat, tapi kami 60 hektar itu ada benar persis di jantung kota Serang itu sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, tadi sempat Pak Antarisa diskusikan bahwa harga rumah itu nggak akan pernah turun, ya. Yang ada itu mungkin turun kalau longsor kan gitu. Setuju Pak Antariksa? Setuju. Karena ini kami membuktikan, saya tampilkan ada perbandingan harga dari tahun ke tahun. Dimulai dari 2015 akhir kami rilis tipe pertama kami, Cluster Fairmont, tipenya Alstonia, dulu itu harganya cuma 209. Sebagian besar langsung pada ngambil, sebagian masih nunda. Kenapa? Karena malahan belum ada dan sebagainya. Tapi di 2021 ini harga kami sudah 385 juta. Artinya sudah ada kenaikan 20-30%. Ini adalah yang dinamakan jaminan investasi yang nyata. Konsep nama di Jakarta teh. Jadi ini yang dinamakan adalah jaminan investasi yang nyata. Artinya kami ngomong jaminan investasi. Itu mah ngomongnya developer doang, buktinya nggak ada. Ini yang kami buktikan. Kemudian di 2016 kami rilis tipe Gifford, Cluster Gifford ini tipenya Volendam. Ini eksklusif hanya 41 unit, terjual hanya dalam kurun waktu 2 minggu, 14 hari sudah langsung habis. Kalau kita hitung harga sekarang 2021 itu udah 360, itu sudah habis, sold out, sudah serah terima semua, tingkat hunian sudah kurang lebih 50%. Oke, saya balik lagi ke Cluster Fairmont, itu sekitar saya bilang sudah sold out 100%, kemudian tingkat hunian sudah kurang lebih sudah berapa ya, 50% lebih lah. Sekarang pun sudah terbentuk ada RT gitu. Kita beranjak lagi ke tahun 2018. 2018 kita rilis tipe pertama itu namanya tipe Oregon. Kita mabuk open harga di harga 315. Di 2021 ini harga sudah 350. Kemudian di tahun yang sama kita rilis tipe Indiana 249, sekarang di 309. Terlihat signifikan dari kenaikan harga. Terakhir kemarin kalau sebagian dari Bapak Ibu mungkin seperti saya pernah lihat ikut Zoom meetingnya product knowledge si Dakota, tipe yang kami rilis di tahun 2020 lalu di bulan Oktober kami rilis dengan harga 248. Sekarang kita sudah harga 258 dengan unit sudah hampir 90% up, itu sudah habis terjual. Nah ini dari satu slide ini saya berharap kita semakin melek investasi dalam bentuk rumah. Jadi kalau tadi Pak Antarisa bilang harga tanah itu nggak pernah turun, harga rumah itu nggak pernah turun, itu benar-benar real di Citraland Puri Serang. Saya lanjutkan. Ini beberapa foto update kawasan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah boulevard kami, boulevard yang kami rasa cukup ikonik di Kota Serang. Jadi destinasi yang baru di Kota Serang, orang-orang sudah jadiin tempat wisata untuk sekedar olahraga, untuk sekedar ya refresh, untuk menikmatin kawasan yang hijau seperti itu. Nah ini adalah beberapa patung yang ada di bundaran kami. Ini bundaran 3, ini klaster pertama kami, klaster Fairmont. Ini ada di lingkungannya.
Ini adalah di klaster kedua Giverny, ini sudah banyak yang tinggal. Kemudian ini adalah gate dari klaster 3 Indiana yang sedang kami kembangkan dan kami pasarkan. Ini adalah tipe Oregon yang tadi saya sampaikan 2018 kita rilis. Ini adalah tipe Dakota yang Oktober tahun lalu, Oktober 2020 ini kita rilis dan sekarang sudah penjualan sudah 90% lah. Show unit yang kemarin sempat kita bikin acara lomba foto ya, kalau Bapak Ibu sempat melihat lomba foto di rumah contoh show unit Dakota, luar biasa, masyarakat Kota Serang antusiasme luar biasa, pesertanya banyak banget, seperti itu. Dan ini adalah area komersil kami, The Fest. Harga cuma 600 jutaan, ada di pusat kota, surroundingnya itu kawasan sudah banyak, tingkat huniannya juga cukup luar biasa. Total secara kuantiti itu surroundingnya juga sudah siap untuk kita mulai bisnis. Hanya 600 jutaan. Nah, sedikit saya sampaikan 8 keunggulan tinggal di Citraan Pri Serang. Ini bukan sekedar hanya kata-kata di tulisan aja ya Bapak Ibu, tapi benar-benar real. Satu adalah komitmen pengembang. Kenapa? Komitmen pengembang. Di masa sekarang ini, ya mohon maaf di masa khususnya di pandemi ini buat para pembeli menjadikan lebih membuka mata, lebih bisa melihat mana sih pengembang yang komit walaupun apapun yang terjadi, mau badai, mau topan, mau banjir, mau pasang, mau apapun, pembangunan tetap berjalan sesuai komitmen. Jadi kami Citraan Pri Serang tetap komitmen untuk menjadikan apa yang sudah merupakan janji kami, jatuh tempo kami, serah terima, misalnya nih, serah terima. Harus serah terima, kita serah terima. Kami harus membangun fasilitas umum, misalnya di dalam klaster 3 itu ada 2 fasilitas umum yang akan kita tawarkan, namanya ada Urban Park dan Tropical Park. Walaupun kondisi seperti ini, kami akan tetap bangun. Ya, karena komitmen kami sudah bilang akan kita create-kan fasilitas umum di dalam klaster yang di Urban Park itu ada lapangan basket skala 3x3 skala internasional, luasnya itu kalau nggak salah 17 kali 19 meter kalau nggak salah. Itu cukup besar sekali. Kami sudah bangun gitu. Dan sebentar lagi mungkin akan rilis. Yang kedua adalah kami akan di tahun ini akan dibangunkan tempat ibadah masjid di tahun ini, startnya kemungkinan besar. Jadi komitmen pengembang di sini benar-benar nggak perlu diragukan lagi oleh Bapak Ibu. Yang kedua adalah lokasi strategis. Kenapa lokasinya strategis? Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah main ke kami, nggak ada alasan lagi bilang lokasi kami nggak strategis. Kenapa? Bapak Ibu mau ke alun-alun tinggal nggak nyampe 2-3 menit sudah nyampe. Mau ke alun-alun, mau ke luar kota gitu, harus menggunakan fasilitas tol. Kita ada di tengah-tengah nih. Exit Serang Timur kurang lebih 10 menitan, exit Serang Barat juga kurang lebih 10 menitan. Enggak terlampau jauh. Wisnu, anak saya tuh mau sekolah. Saya maunya rumah saya dekat dengan sekolahan. Surrounding kami, Bu, banyak sekolah-sekolah yang bonafit, sekolah-sekolah yang proper, yang luar biasa khusus untuk Bapak Ibu. Misalnya kita dekat dengan Al-Azhar, kita dekat dengan Penabur, MY, Al-Izang dan masih banyak lagi. Jadi nggak perlu perjalanan jauh hanya untuk berangkat sekolah. Terus istri saya tuh maunya yang dekat sama tempat belanja. Kami sangat dekat banget, Bu. Kami dikelilingi dengan beberapa supermarket. Di Giant ada dekat. Mau ke Lotte juga dekat, mau ke Mos juga dekat. Kalau tengah malam sakit, surrounding kami sudah banyak klinik, banyak rumah sakit, ada Krakatau Medika. Di depan itu juga ada apa itu namanya, klinik apa saya lupa itu namanya. Ya jadi fasilitas eksternal ini sangat mendukung dalam kita hidup nyaman tinggal di kawasan Citraan Pri Serang. Lingkungannya nyaman ini dibuktikan bahwa orang luar aja yang belum beli di kawasan Citraan Pri Serang aja, mereka suka banget main ke sini.
yaitu tadi olahraga dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka akan mesti tahu mana sih lingkungan yang nyaman buat saya beraktivitas seperti itu. Kemudian community park, ini saya sempat singgung di awal bahwa kami sediakan beberapa community park untuk tempat bersosialisasi antar warga penghuni yang tinggal di dalam klaster maupun yang di dalam klaster ya. Kemudian security 24 jam, standby ada security 24 jam, standby di pos maupun di mobile di kawasan. Jadi mungkin beberapa kali saya kena komplain dari calon konsumen gitu ya, Pak, saya mau masuk ke dalam, mau cek lokasi, tapi kok nggak boleh sama security-nya ya Pak? Ya mohon maaf Pak, itu memang secara SOP kami, aturan kami bahwa kami cukup ketat untuk beberapa pengunjung yang belum ada jelasnya gitu. Jadi kami saring di depan itu security benar-benar mana sih yang benar janjian atau enggak sih? Atau mau lihat-lihat, kalau mau lihat-lihat harus ditemani dengan tim sales kami. Jadi saling menjaga seperti itu. Yang kedua adalah hidup sehat. Kenapa bisa hidup sehat? Ya, karena masih banyak kawasan hijau di tempat kami. Banyak pohon-pohonan, banyak tanaman, jalannya yang lebar-lebar yang menjadikan kualitas hidup dari Bapak Ibu menjadi lebih baik lagi. Kemudian investasi pasti, yang ini sudah kami singgung di awal tadi bahwa jaminan investasi pasti, buktinya adanya kenaikan harga yang dari tahun ke tahun yang signifikan. Kemudian city management ini mungkin beberapa yang tidak dimiliki dengan developer lain, bahwa kami ada divisi khusus untuk after sales city management. Dia akan mengurus semua tentang IPL. Jadi enggak satu dengan bagian marketing, enggak. Jadi dia berdiri sendiri, dia akan mengurus kenyamanan dari penghuni yang tinggal. Sekarang ini kami setelah sukses atas penjualan Dakota di Oktober 2020 ini, kami kembali rilis tipe yang terbaru, tipe yang sangat beda dengan sebelumnya, mungkin di luar juga belum pernah ada. Kami rilis tipe Florida. Jadi konsep hunian pertama yang terinspirasi dari alam. Maksudnya apa sih rumah yang dengan konsep alam ini? Jadi rumah yang kami definisi rumah dengan konsep alam ini adalah rumah yang didesain untuk menyatukan dan menghadirkan nuansa alam. Bentuknya seperti apa? Dengan bukaan yang besar, ya, konfigurasi ruang yang efektif, cahaya matahari yang terdistribusinya maksimal banget lah. Dan pastinya adalah sirkulasi udaranya yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terus kenapa sih Citraan Puri Serang itu pakai konsep alam? Ya, itu kembali lagi di awal. Karena kami dengan adanya sirkulasi udara yang baik, cahaya yang baik, tata ruang yang optimal, itu kami mengharapkan kualitas hidup yang lebih baik lagi untuk para calon pembeli kami. Jadi walaupun rumahnya secara ukuran mungkin dibilang wah kecil banget, tapi ketika masuk dia merasakan sensasi yang lebih luas gitu. 5 keunggulan dari tipe Florida ya Bapak Ibu ya. Jadi locally shape. Jadi kami pikirkan bahwa sampai atap kami ingin menerapkan pendekatan arsitektur secara Nusantara. Maksudnya apa arsitektur Nusantara ini? Nah, jadi secara atapnya kami bentuk seperti limas yang ibaratnya Indonesia banget lah gitu dalam desain bangunannya. Yang kedua ada nature inspired. Jadi kami pilih warna-warna itu yang penuh makna. Ya, jadi ada 3 dominan warna yang ada di tipe Florida ini. Satu adalah warna coklat yang ada di depan nanti kalau Bapak Ibu lihat. Coklat itu lebih mengidentifikasi kayak bumi. Maksudnya apa sih coklat ini? Coklat ini kami berharap tuh lebih membuat rasa hangat di dalam rumah, nyaman, aman. Nah, coklat itu melambangkan rasa yang seperti itu. Kemudian kuning ini kami melambangkan matahari. Filosofinya buat kami adalah
dengan warna kuning ini di dalam rumah itu ada rasa bahagia, rasa semangat, rasa ceria. Jadi di dalam rumah itu selalu hidup saling saling berkomunikasi lebih lagi gitu. Yang ketiga adalah warna putih. Putih ini lebih melambangkan seperti kebebasan berekspresi, kenyamanan, keterbukaan di dalam rumah ini. Jadi dalam rumah ini semakin harmonis gitu kan kalau saling terbuka gitu. Yang ketiga adalah growing house. Kami memakai konsep rumah tumbuh. Kenapa sih harus dengan konsep rumah tumbuh? Ya, karena tadi konsepnya milenial tadi kan Pak Anta sampaikan bahwa ambil aja tenor panjang, cicilan lebih ringan. Nah, dengan konsep growing house ini inline dengan apa yang Pak Antarisa sampaikan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mau nambah secara bangunan lagi, misalnya nambah kamar, nambah dapur atau apapun itu ya, itu bisa kita rencanakan di kemudian hari. Ya ini namanya konsep rumah tumbuh. Ya, saya pengennya nambah kok kamarnya satu aja ya, tapi saya pengennya 2. Ya nggak apa-apa, beli 1 dulu. Ini konsep rumah tumbuh, nanti kan bisa ditumbuhkan lagi dengan adanya penambahan tata ruang apapun itu di kemudian hari setelah secara keuangan, secara finansial kita sudah settle gitu. Keuntungannya lagi adalah Bapak Ibu bisa mendesain secara tata ruang apa yang disukai. Barangkali kan beberapa, saya nggak suka desainnya dari developer kok gini. Saya pengen nambah lain dan sebagainya. Nah, dengan konsep rumah tumbuh ini, Bapak Ibu bisa lebih banyak bisa mengeksplor. Pengennya seperti apa sih? Maunya seperti apa sih di konsep rumah tumbuh? Ketika Bapak Ibu beli rumah sudah mentok semuanya, sudah terpenuhi semua secara tata ruang, itu sudah nggak Bapak ide atau keinginan Bapak Ibu untuk ke depan, karena kita kan nggak tahu ya 5-10 tahun ke depan kita nggak tahu, mungkin saat ini kita masih milenial, masih belum menikah, tapi mungkin 2 tahun kemudian kita sudah punya istri, mungkin 3 tahun kita sudah punya anak, otomatis secara tata ruang kita akan butuh ruang lagi ya. Itu ya nggak apa-apa, sekarang kita hanya 1 orang doang, ngapain banyak-banyak kamar, satu kamar saja cukup. Next kalau sudah punya istri atau sudah punya anak, kita baru nambah kamar lagi. Ini adalah konsep growing house itu sendiri Bapak Ibu. Kemudian healthy home, maksudnya apa rumah sehat ini ya? Di konsep di awal sudah disinggung bahwa bukaan yang besar itu bikin sirkulasi udara yang lebih baik, cahaya yang semakin baik. Jadi dengan secara konsep tata ruang seperti itu tuh kami menghadirkan rumah yang lebih sehat lagi. Ada beberapa nanti feature-featurenya yang di rumah Florida ini yang mungkin Bapak Ibu harus tahu. Kemudian optimum features ini di sisi ruang tamu. Jadi ruang tamunya itu terasa lebih luas. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu silakan mampir berkunjung ke rumah contoh kami dengan janji terlebih dahulu, appointment terlebih dahulu, biar merasakan seberapa nyaman sih ruang tamu kami. Kemudian kedua adalah carport yang lebar, carport yang luas, cukup untuk 2 mobil. Nah, seperti ini tampak dari tipe Florida. Keren ya Bapak Ibu ya. Kami sudah pikirkan dari atas sampai bawah, dari sisi kiri sampai kanan, depan belakang semua kami sudah pikirkan. Ini spesial untuk Bapak Ibu semuanya. Ini secara kawasan kami. Ini adalah denanya. Ini tadi sampaikan. Jadi tipe Florida ini kami luncurkan hanya 1 tipe, yaitu tipe 22 luas bangunan, luas tanahnya ada 60. Spesifikasi seperti itu. Saya next ya. Nah, ini tadi yang masuk ke dalam healthy home tadi. Kita ada cross ventilation, jadi ventilasi silang. Udaranya dia di dalam ruangan itu, udara kan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah ya, kalau kita belajar dulu. Jadi kami berharap nih di dalam udara itu akan terus mengalir dari depan belakang atau belakang ke depan. Jadi di dalam rumah itu ada kenyamanan termal gitu ya, ada istilah kenyamanan termal. Jadi di dalam itu nggak perlu pakai AC, nggak perlu pakai tambahan
kipas angin itu, tapi di dalam sudah nyaman gitu kan. Terus kemudian ada wide opening transmit more sunlight, jadi bukaan yang lebih lebar ini tuh menjadikan banyak matahari yang lebih masuk. Sekarang ini matahari juga sangat diminati ya. Kalau dulu mah jarang banget, semenjak pandemi sekarang sudah banyak orang yang berjemur tiap pagi. Seperti itu. Saya next kan. Oke, harga perdana kami Bapak Ibu, harga yang sangat-sangat terjangkau untuk kaum millennials. Jadi lifestyle tetap jalan, beli rumah tetap bisa. Kenapa? Karena harga perdananya hanya 264 juta. Kok mahal banget sih, Nuk? Bapak Ibu, harga jual kami 264 ini sudah include semua pajak. Sampai AJB semua sudah include. Jadi, nggak perlu pusing lagi. Ya, mungkin beberapa di luar sana ada, oh pajak ini nggak ikut, pajak itu nggak ikut, harus bayar lagi. Kalau dari kami, itu sudah include semua. Nggak perlu pusing lagi. Kemudian yang kalau nggak termasuk ya, kalau biaya KPR pasti, biaya notaris BPJB kalau Bapak Ibu transaksinya via cash atau bertahap, terus biaya KPR. Biaya KPR pun ini sekarang lagi ada promo-promo luar biasa yang dari Bank Mandiri. Yang ketiga yang dimaksud adalah peningkatan sertifikat HGB. Kenapa? Loh, mosok Ciputra sertifikatnya HGB toh? Benar Bu, kami mengikuti aturan pemerintah. Jadi aturan pemerintah adalah sertifikat yang keluar atas nama perusahaan itu harus HGB. Tapi HGB ini pasti bisa dinaikkan menjadi HM. Ya, jadi harga 264 itu udah all in, Bapak Ibu udah nggak perlu pusing lagi. Terus promonya apa Wisnu? Oke, Florida ini kita sudah buka start NUP, nomor urut pembelian itu dari 5 Maret kemarin. NUP-nya cukup 1 juta. Ya. Standarnya kalau beli di Citraland Serang itu uang tanda jadinya itu 2 juta. Ya. Tapi untuk Florida ini Bapak cukup ngasih NUP 1 juta dulu. Dari 1 juta ini kami akan tentukan harinya, bersama-sama kita akan pilih unit bareng. Jadi terus saya pilih unitnya kapan? Sesuai dengan urutan NUP Bapak Ibu. Ada yang urutannya misalnya urutan 1, ya dia akan nomor 1 milih duluan. Saya urutannya nomor 8, ya berarti nanti urutan nomor 8. Kami sudah setting agar tidak terjadi kerumunan. Kami tetap mengutamakan protokol kesehatan. Jadi sampai 2 April ini kami ada NUP 1 juta rupiah. Pemilihan unitnya akan serentak diinfokan lebih lanjut. Nah, oke harganya sih saya masuk 264. Tapi programnya apa nih buat saya nih? Ya, programnya spesial banget Bapak Ibu. Potongan harga 5 juta. Khusus transaksi NUP dari 5 Maret sampai dengan 4 April. Ya. Maksudnya gimana potongan harga? Di awal adalah harganya 264. Tapi ketika Bapak Ibu kasih NUP sekarang, Ibu akan mendapatkan harga 259. Kenapa? Karena dapat potongan 5 juta. Happy dong, luar biasa dong. Harga perdana dapat potongan harga lagi, luar biasa gitu kan. Yang kedua apa? Aduh Wisnu, saya harus diskusi dengan keluarga, harus diskusi dengan istri, suami, keluarga dan lain sebagainya. Kayaknya saya nggak bisa NUP sekarang deh. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu mau misalnya mau saya NUP-nya tanggal 5 April atau 6 April. Enggak apa-apa, enggak bisa. Tapi Bapak Ibu hanya dapat potongan harga 2 juta rupiah saja. Berarti kalau Bapak Ibu transaksi di tanggal 5 April up, Bapak Ibu akan mendapat harga 264 juta. Begitu. Ya, jadi mumpung ini masih ada waktu, manfaatkan di momen-momen di waktu yang sekarang ini untuk mendapatkan lebih price yang lebih wow lagi. Gitu. Nah, sebentar di sini luar biasanya adalah sudah berkoordinasi dengan Bank Mandiri, Pak Anta, Pak Budi, Pak Tri dan tim bahwa spesial khusus untuk peserta webinar kali ini yang sudah terdaftar di Google Form, khusus hanya yang sudah terdaftar di Google Form akan mendapatkan diskon UTJ 50%. Ya, Bapak Ibu, dapat diskon UTJ 50%. Maksudnya apa? Di Florida UTJ-nya itu 2 juta.
ketika Bapak Ibu sudah terdaftar di webinar dan mengikuti acara webinar itu, Bapak Ibu mendapatkan diskon 50% di UTJ, artinya dapat potongan 1 juta. Berarti Bapak Ibu cukup NUP 1 juta dari 2 juta. Luar biasa kan? Sudah dapat potongan 5 juta, dapat lagi diskon UTJ 50% hanya 1 juta. Berarti secara official berarti Bapak Ibu hanya cukup ngasih NUP 1 juta, sudah langsung cetak, langsung berjalannya. Apakah nanti ada pakai program tanpa DP, apakah dengan program DP, silakan dilanjut. Seperti itu presentasi dari saya, Wisnu. Mungkin nanti akan disambung lagi di pertanyaan-pertanyaan di selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Wow, terima kasih banyak Pak Wisnu atas penyampaian produk knowledge tipe terbaru kami, yaitu tipe Florida. Tipe Florida ini adalah konsep hunian pertama yang terinspirasi dari alam. Nah, dan yang paling penting adalah harganya dirilis dengan harga yang sangat-sangat terjangkau untuk para kaum milenial, hanya 264 juta dan dapat potongan 5 juta sebelum tanggal 4 April. Oke, untuk acara selanjutnya adalah presentasi dari Bank Mandiri yang akan disampaikan oleh Bapak Budi selaku Consumer Loan Manager Bank Mandiri. Kepada Pak Budi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyapa dulu, terima kasih Pak Antariksa, Pak Alfa, Pak Yogi, Pak Wisnu, dan juga tidak ketinggalan Pak Indradi yang dari jauh ikut join di webinar kita kali ini. Juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nasabah Bank Mandiri yang bisa join untuk pelaksanaan kegiatan webinar ini. Semoga mendapatkan informasi yang menarik dan bisa diteruskan ke pegawai-pegawai di perusahaannya. Kalau tadi kita baru mendengarkan secara detail mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh Citraland Puri yang sangat menarik, bagus, dan cukup terjangkau. Berikutnya kami akan menyampaikan produk KPR Mandiri yang saya pikir juga sangat menarik, sehingga bisa menjadi bundling yang sangat menarik juga untuk Bapak Ibu semuanya. Namun sebelum presentasi saya mulai, saya nggak mau kalah dengan Pak Wisnu, saya juga mau ada pertanyaan berhadiah, kuis. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Nadia, ya, yang akan juga menyampaikan kuisnya gitu, pertanyaan terkait Bank Mandiri. Oleh karena itu, pertanyaan kuis ini tidak berlaku untuk pegawai Bank Mandiri, gitu ya. Ini khusus untuk nasabah atau selain pegawai dari Bank Mandiri. Mungkin silakan Mbak Nadia. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Ini kita ada satu pertanyaan ya, mungkin bagi teman-teman yang karyawan Mandiri itu diharapkan nggak menjawab nih untuk pertanyaan ini. Nah, jadi saat ini kita tuh kan Mandiri online itu ada perubahan nama layanan. Nah, kalau boleh tahu itu apa sih nama layanannya yang saat ini dari Mandiri online? Mungkin dari Bapak Ibu bisa langsung jawab. Living. Jadi sekarang aplikasinya baru jadi Livin. Boleh panjangannya apa? Kan ada lengkapnya tuh di bawahnya gitu. Mama masih diikut dengan. Nah, mungkin ada di salah satu pemateri kita nih yang itu bisa disebut lengkap. Ada di salah satu background dari pemateri kita.
gimana Pak Budi yang tadi? Ya, Livin. Jadi untuk semuanya itu Livin by Mandiri. Bentar ya, Mamang ya. Ya, Bu, tadi yang pertama sudah menjawab, itu nanti langsung aja berikan nomor Yuk. agar kita hubungi ya. Santai aja sama Mamang Mbak ya. Tadi dengan siapa ya, mohon maaf, Bapak? Pak Tubagus Carlos ya tadi ya? Jadi langsung diinfokan ya Pak ya untuk nomor handphonenya agar bisa kita hubungi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, kembali ke Pak Budi untuk pemaparan materinya, Pak. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Selamat ya Pak Tubagus Carlos. Dapatkan hadiah Imani. Kembali ke presentasi KPR-nya. Aku juga pengen. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Jangan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua yang masih join sampai dengan siang hari ini. Produk KPR layanan KPR Bank Mandiri tahun 2001. Selanjutnya next. Ya, pada tahun 2001 ini produk KPR Bank Mandiri sangat menarik, terutama terkait dengan bunga yang diberikan. Next. Persyaratan untuk dapat memperoleh fasilitas KPR Mandiri seperti kita umumnya sudah mengetahui bahwa minimum itu usianya 21 tahun dan usia maksimum lunas itu 55 tahun untuk karyawan. Sedangkan limit yang bisa kita berikan itu mulai dari 45 juta sampai dengan 15 miliar. Jangka waktu kredit kita sangat panjang, khusus untuk rumah kita bisa sampai dengan 20 tahun. Sedangkan untuk ruko dan rusun itu bisa sampai 15 tahun. Sedangkan penghasilan yang diaksep adalah minimal 2,5 juta untuk luar Jakarta. Sedangkan untuk Jakarta itu 3,5 miliar. Kemudian maksimum angsuran terhadap income itu atau DBR-nya itu kalau penghasilannya sampai dengan 5 juta 50%, sedangkan di atas 5 juta sampai 10 juta itu 55%.
Nah, inilah yang sangat menarik, di mana bunga dari Bank Mandiri itu sangat kompetitif atau cukup murah, di mana bunga yang bisa kita berikan adalah 3,88% fix 1 tahun, 4,88% 3 tahun fix, 6,86% fix 5 tahun, dan 8,88% untuk fix 10 tahun. Selain bunga yang diberikan cukup ringan, ada benefit lain yaitu DP 0% dengan persyaratan bahwa calon debitur itu merupakan payroll dari Bank Mandiri dan merupakan fasilitas kredit KPR pertama serta perusahaan terdaftar dalam list kerjasama Bank Mandiri. Kalau untuk yang diundang hari ini, seluruhnya sudah merupakan perusahaan yang sudah terdaftar dalam list kerjasama dengan Bank Mandiri. Kemudian berikutnya, target market kita adalah yang pertama, pembeli rumah tinggal dengan ketentuan sebagai berikut. DP minimal 15% untuk nasabah existing Bank Mandiri, dan DP bisa diangsur minimal 4 kali atau 4 bulan. Ini untuk program instant approval. Jadi manfaat-manfaatnya seperti itu. Kemudian DP minimal 20% untuk nasabah atau bukan nasabah Bank Mandiri. Syarat dokumen ini sudah bersifat umum, KTP, NPWP, SPR, dan bukti cicilan DP. Diperuntukkan untuk rumah tinggal dan limitnya minimal 200 sampai dengan 5 miliar. Jadi produk-produk yang tadi disampaikan oleh Pak Wisnu bisa melalui instant approval. Benefitnya yaitu submit aplikasi sebelum jam 2, maka dapat persetujuan prinsip pada hari yang sama. Kemudian kemudahan persyaratan dokumen income. Jadi instant approval ini mempermudah calon debitur untuk mendapatkan layanan KPR di Bank Mandiri. Berikutnya. Nah, ini ilustrasi perhitungan, ya. Setelah booking fee atau pembukaan rekening Bank Mandiri, maka dimulailah pembayaran cicilan DP sampai dengan DP ketiga. Kemudian setelah lunas DP keempat, maka dilakukan aplikasi KPR di Bank Mandiri. Jika calon debitur belum memiliki rekening di Bank Mandiri dan ingin menggunakan DP, maka pada saat disarankan untuk membuka tabungan dengan saldo minimum 1 juta. Berikutnya, baik. Mungkin secara sekilas seperti itu, jadi sangat menarik, terutama 2 hal. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan suku bunga, dan yang kedua adalah instant approval. Mungkin dari kami produk-produk KPR seperti itu, dan mungkin pada kesempatan hari ini saya juga meminta kepada Pak Indradi yang sudah hadir. Pak Indradi ini merupakan consumer loan head di region 3 Jakarta, yang mungkin nanti akan sedikit bisa memberikan paparan terkait dengan KPR di wilayah region 3 Jakarta. Mungkin Pak Indradi bisa. Terima kasih Pak Budi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Antariksa, ada Pak Alfa ya sama Pak Wisnu, terus Bapak Ibu semuanya. Tadi saya mau nambahkan sedikit aja Pak Budi. Jadi ini tadi yang disampaikan Pak Budi kan suku bunganya menarik sekali nih Pak Budi. Ini bahkan Pak Budi, suku bunganya ini saya main di KPR ini 21 tahun Pak. Dari tahun 2000
tahun 2000, Pak. Jadi ini bunga paling murah sepanjang sejarah, Pak Budi. Wah, hebat di nih, Pak. Indonesia nih. Iya, jadi kita punya bunga tadi 488 fix 3 tahun dan 6,86 fix 5 tahun dan 8,88 fix 10 tahun. Jadi Bapak Ibu, ini sayang nih. Ya kan, suku bunganya nih saya main di KPR 21 tahun paling murah nih sepanjang sejarah nih. Paling murah dunia dan akhirat nih kalau di bank di Indonesia nih. Jadi kalau nggak dimanfaatin nih, sayang banget tadi yang disampaikan Pak Antariksa tadi juga, ya kan. Kalau saya Pak Antariksa mungkin masuk ke sama Pak Budi ya, masuk ke old millennial katanya, ya kan. Old millennial di atas 45 tahun lah gitu, old millennial. Tapi kalau Bapak Ibu masih sampai 45 tahun, ayo kita ambil, apalagi sekarang kita lagi join dengan Citraland Puri Serang ya Pak Budi ya, Pak Alfa ya. Kalau kita lihat juga tadi harganya cukup bagus ya, harganya 264 juta, landed house Bapak Ibu, dapat tanah, dapat bangunan di pengembang paling terbesar seluruh Indonesia. Ya kan, dulu punya Pak almarhum Pak Ciputra gitu. Jadi pasti tadi yang disampaikan Pak Wisnu juga, harganya juga pasti akan naik gitu kan. Ya kan, terus kalau saya juga kebetulan di Surabaya, juga Surabaya punya beberapa nih di Surabaya, Citraland Surabaya saya punya, kemarin di Citra Harmoni juga kemarin saya baru jual, harganya juga naik Pak Budi, Bapak Ibu semua. Sayang tuh kalau nggak ambil tuh, tadi kan 264, kesempatan ini sampai tanggal berapa tadi? 4 April ya, ada diskon 5 juta plus UTJ-nya didiskon lagi 50%. Jadi keseluruhan jadi 6 juta ya, 5 plus 1 juta. Nah, Bapak Ibu juga ya, saya bisa sampaikan juga, kebetulan saya juga orang properti juga, sekarang ini saatnya time to buy-nya sekarang nih Bapak Ibu. Jadi time to buy-nya sekarang pada saat ini kesempatan untuk membelinya sekarang nih. Kalau kita lihat properti ini lagi murah-murahnya. Kalau kita lihat juga di properti ini lagi 6 o'clock. Jadi kalau 6 o'clock itu kita ada di posisi jam 6 nih. Jadi jam 6 itu adalah posisi harga properti lagi murah-murahnya. Nah mungkin nanti di 2022 itu pasti akan naik tuh. Kalau ke 7 o'clock, 8 o'clock itu kan pasti harganya juga akan naik lagi gitu. Nah ini ada kesempatan, jadi tadi ada 3 kesempatan ya kalau saya lihat. Yang pertama, bunganya Bank Mandiri, penawaran khusus untuk Bapak Ibu, debitur Bank Mandiri, apalagi tadi ya sudah berperol ke Bank Mandiri, terus dapat suku bunga juga paling bagus, ya suku bunganya tadi camik banget, 488 fix 3 tahun dan 686 fix 5 tahun. Kalau mau diambil lebih camik lagi, 8,8 fix 10 tahun. Jadi konsisten. Tadi kalau saya hitung Pak Budi dan Bapak Ibu semua, kalau kita limit kreditnya 240 juta aja, dengan 488 fix 3 tahun, angsurannya hanya 2,5 juta Bapak Ibu. Ya kan? Jadi hanya dengan penghasilan 5 juta itu bisa joint income. Nah, itu bisa beli di Ciputra dengan harga yang tadi 264. Ya kan tadi 264 dapat diskon jadi 259. Ayo dimanfaatin. Tadi yang kedua, harga properti juga lagi bagus ya. Yang ketiga, tadi ada satu lagi Pak Budi. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Budi, DP-nya juga bisa 5% lah gitu. 5 sampai 10% gitu. Nah, tapi tadi ada juga Pak Budi punya program marketing yang instant approval tanpa syarat-syarat, DP 15 sampai 20% langsung auto approve. Ya, tapi juga bisa tadi 5 sampai 10% DP-nya langsung bisa diproses dengan reguler. Apalagi di sini undangan kita adalah rata-rata nasabah corporate kita, nasabah komersil kita, dan nasabah Winning Island. Jadi Winning Island itu nasabah dari kementerian, dari BUMN. Nah, itu yang semuanya payroll ke Bank Mandiri. Ya, ayo itu aja mungkin Pak Budi nih, Bapak Ibu, sayang nih. Yuk kita dapat harga properti lagi murah, bunganya lagi bagus. Tadi juga Pak Anta sampaikan, harga properti tidak akan pernah turun. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin kayak saya dulu pernah punya properti tahun 2000, kita beli 200 juta, mungkin sekarang udah 2 miliaran harganya ya.
Jadi sayang kenaikannya juga cukup bagus, kecuali longsor ya. Kecuali longsor mungkin nilai propertinya jadi turun gitu. Apalagi Bapak Ibu kalau beli di Ciputra yang kawasannya sudah sangat bagus ya, sudah bagus lah kalau Ciputra ya, dan nilainya juga kita jamin pasti naik. Itu aja mungkin Pak Budi, Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut kita jawab bersama ya Pak Budi ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Indradi atas tambahan informasi ini yang sangat menarik gitu ya buat kita semua. Saya kembalikan ke host, mungkin dilanjutkan dengan acara berikutnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Budi atas penyampaian materinya, dan terima kasih juga untuk tambahan materinya dari Bapak Indradi Wahyudi. Tentu ini informasi yang sangat luar biasa buat Bapak Ibu semuanya yang ada rencana untuk membeli properti, karena yang tadi disampaikan oleh Pak Indradi bahwa sekarang adalah time to buy. Kenapa? Karena harga properti lagi murah, suku bunga bank juga lagi bagus, ya kan? Belum lagi ditambah dengan keringanan DP juga bisa disicil, bahkan Bank Mandiri sendiri punya program instant approval yang dimana prosesnya itu sangat mudah ya Pak ya. Hanya kita bisa submit sebelum jam 2 siang, itu bisa dapat hasil di hari itu juga. Jadi buat Bapak Ibu yang mau beli rumah, yang mau punya rumah sekarang, jangan tunda, ini kesempatannya. Oke, untuk acara selanjutnya adalah acara kuis ya. Tapi sebelumnya kita lakukan foto bersama dulu. Boleh untuk Bapak Ibu semua untuk membuka videonya, kita foto bersama. Belum. Oke. Silahkan buat Bapak Ibu yang belum buka videonya, kita foto bersama dulu. Ya, oke ya. Kita foto bersama dulu ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Biasanya Ciputra ada salam entrepreneur gimana? Iya. Ya, ini di slide kedua dulu, Bapak Ibu, ini kan antusiasme luar biasa banget. Ada total tadi naik turun 120-an. Ini baru slide pertama. Yuk kita slide pertama foto lagi ya. Ada Pak Anta nih. Ya saya hitungin ya Pak ya. Oke, lain semua kita tolong Bapak Ibu biar makin kelihatan ganteng cantiknya ini. Ya. 1, 2. Gimana Pak Wisnu pakai Boleh atau Bapak Ibu. Habis itu gini ya Pak, kita ya Pak. Atau Cilegon gimana Cilegon? Oke, slide pertama ya. Kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke ya, next ke slide selanjutnya, slide yang nomor 2. Slide nomor 2 ya. Oke, sudah full semua ya? Belum? Sabar dulu. Udah? Ya, slide kedua ya. 1, 2, 3. Wah, cantik sama ganteng-ganteng semua ini ternyata nih. Nggak kelihatan dari tadi. Ya. Terus kemudian di slide ketiga. Tambahan diskon dari Pak Wisnu ini. Kalau foto dapat tambahan diskon. boleh Pak. Ya, slide ketiga. Tertutup semua ya? Oh, masih malu-malu semua. Nggak apa-apa, kita foto ala kadarnya. Foto slide ketiga ya. Oke. Nah, terus kemudian ada slide keempat. Udah. Kemudian slide terakhir, slide kelima. Oke. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk berfoto bersama. Yang pasti fotonya kece-kece semua. Oke, selanjutnya kita ada kuis ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Budi dari Bank Mandiri. Silakan Pak Budi. Dengan Mbak Nadia mungkin. Silakan Mbak Nadia.
Oh iya, silakan Mbak Nadia. Ya, terima kasih Mbak Devi. Ya, ini kita ada 2 pertanyaan lagi sih. Ini masih terkait dengan yang tadi ya, yang sudah dipaparkan oleh Pak Budi. Mungkin yang pertama, itu minimal usia berapa sih bisa mengajukan KPR di Bank Mandiri? Mungkin yang 21 tahun. 21 tahun. 1 tahun. Iya. 55. Siapa ini ya? 21 tahun. Boleh disebutkan tapi namanya yang pertama? Maman. Tadi ada Pak Tubagus Carlos lagi nih kayaknya. 21 ya. Oke. Wah, 2 nih kayak ini Pak Tubagus nih ya. Kalau enggak gini aja deh, untuk yang pertanyaan kedua nih yang terakhir, apa yang dari kita ya, itu paling pertama diketik aja ya, di kolom chat, biar enak nih kita. Nah, sebutkan 1 suku bunga promo untuk KPR Mandiri di Citra Lestari Serang. Nah, itu berapa sih? Oke. Di sini kalau saya lihat nih, yang pertama ada Pak Mahfud ya. Iya, ini Pak Mahfud. Oh, ini ada yang lengkap lagi ini. Lengkap dong. Oke, ini Pak Maman Rohman nih yang lengkap nih, 3,88 untuk P1 tahun ya. Oke, boleh nanti ini yang atas nama Pak Maman Rohman itu menyampaikan untuk nomor kontaknya ya Pak ya. Oke, ini sudah ada 2 pertanyaan. Nanti yang 2 pertanyaan lagi mungkin bisa dibantu oleh Pak Wisnu, Pak, timnya. Saya kembalikan ke... Oh, boleh, Bu. Oke, terima kasih buat Mbak Nadia untuk kuisnya dan selamat untuk para pemenang. Ada 2 pertanyaan ya? 1 pertanyaan atau pertanyaan? Oke, untuk selanjutnya adalah siapa yang mau bertanya ya? Siapa yang mau bertanya? Silahkan open mic. Sekali lagi, buat Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silakan untuk open mic. Dapat souvenir menarik dari Bank Mandiri. Ini mungkin ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ini ada dari Ibu Pratiwi Ayu. Oh, bukannya NUP-nya 500.000 ya? Oh, enggak. Ini malah kita kasih diskonnya itu 50%-nya lebih banyak. Ya kan, kalau diskon dari NUP kan 1 juta, diskon 50% cuma 500. Tapi ini dari UTJ 2 juta, diskon 50% jadi 1 juta. Jadi lebih banyak Ibu Pratiwi. Oke, tadi jawab. Oke, itu mungkin yang ada di kolom chat. Barangkali ada yang mau ditanyakan perihal Bank KPR Bank Mandiri atau dari produk Citra Lestari Serang? Saya mau bertanya Mbak Devi, Mas Wisnu. Boleh? Boleh Pak, boleh silakan Bapak. Ya, saya Henry dari Cilegon. Mas Wisnu, saya mau nanya dong. Untuk yang tipe Dakota dan Florida ini, itu kan kalau nggak salah kan untuk jalan klasternya menggunakan paving block. Nah, sedangkan kan kalau yang di Fairmont itu kalau nggak salah jalan klasternya menggunakan beton ya. Nah, itu kenapa dibedakan? Bukannya untuk kalau kita pakai jalan beton itu ibaratnya bisa menjadi untuk perawatannya itu kan nggak terlalu butuh makan biaya, bisa dibilang free maintenance lah kalau untuk jalan beton. Nah, sedangkan kan kalau untuk jalan paving block itu perkiraan waktunya paling ya sekitar 5 atau 7 tahun, pasti ada perawatan berkala kan gitu. Jadi pertanyaan saya, terima kasih Mas Wisnu.
Oke, terima kasih Pak Hendri atas pertanyaannya. Ini luar biasa nih. Terima kasih atas perhatiannya nih. Berarti masih sering main ke kawasan kami ya Pak ya. Memang di klaster K1 kami itu secara jalan itu memang cor ya Pak. Tapi di klaster ketiga kami berencana mix antara cor dan paving. Kenapa kami pilih paving? Kenapa? Karena di paving ini kami konsepnya adalah dengan paving ini secara umum sebenarnya nggak ada beda jauh antara cor dengan paving. Ya Pak ya, secara umum kalau kita ngomong pricing gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Tapi keunggulannya lebih dari paving ini adalah dia ada resapan. Jadi kalau ada hujan, air hujan yang turun itu bisa meresap ke bawah ke tanah langsung. Tapi kalau si beton dia nggak bisa langsung nyerap ke dalam tanah. Sebenarnya sesimpel itu sih Pak. Tapi kami pastikan bahwa kenyamanan Bapak jalan yang paving maupun jalan yang di cor beton itu nggak akan ada bedanya. Seperti itu Bapak Hendri. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Hendri. Dapat souvenir menarik dari Bank Mandiri ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Hendri. Jawabannya. Terima kasih buat Pak Hendri. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Mahfud. DP berapa dan dicicil berapa kali untuk KPR kedua? Ini Pak Budi atau siapa nih dari Bank Mandiri yang boleh menjawab? Siap. Baik, saya izin menjawab ya Pak Wisnu. Jadi kalau untuk KPR kedua itu kita DP-nya di 15% sampai 20% sih Pak. Jadi untuk cicilan DP-nya itu kita mengikuti dari program yang ada di developer. Seperti itu sih Pak Wisnu untuk singkatnya. Terima kasih Mbak Nadia jawabannya. Gimana Bapak Mahfud? Ya, jadi kalau tadi kan dari pihak bank untuk KPP kedua, untuk KPR kedua itu kan 15 sampai 20% ya Bapak Ibu ya. Terus untuk dicicil berapa kalinya memang itu di developer. Jadi kalau dari kami sendiri di KPP 2 dengan 15% itu biasanya dicicil 3 sampai 6 kali, Pak. Itu di DP 15% itu bisa dicicil 3 sampai 6 kali. Seperti itu. Terus silakan next pertanyaannya. Next. Pertanyaan dari Ibu Gia ya, apakah bisa ngajuin KPR kalau bekerja di luar negeri? Silakan boleh dijawab dari Mbak Nadia atau Pak Budi. Oke, saya izin menjawab lagi ya Mbak Devi. Jadi kalau untuk karyawan yang bekerja di luar negeri sepanjang untuk perusahaannya itu ada perwakilannya di Indonesia dan bisa diverifikasi, itu bisa diajukan gitu. Berarti kalau misalnya perusahaannya tidak terverifikasi di Indonesia itu tidak bisa diproses. Itu tidak bisa diproses, betul. Oke, baik, terima kasih Mbak Nadia. Itu tadi untuk Ibu Gia jawabannya. Jadi kalau misalnya Ibu mau ngajuin dan bekerja di luar negeri, bisa ngajuin KPR ke Bank Mandiri atas perusahaan yang terverifikasi di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Linda. Pak, untuk tipe Florida itu satu dinding atau double dinding? Silakan kepada Pak Wisnu. Oke, terima kasih Bu Linda. Di Florida ini kami siapkan tipe terbaik dengan dinding sharing atau satu dinding, gitu. Jadi dengan luasan 2260 dia dindingnya sharing, tapi secara kenyamanan kami rasa tidak terlalu banyak mengganggu. Begitu Bu Linda, terima kasih atas pertanyaannya. Oke,
Terima kasih untuk Pak Wisnu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dede Ayub. Pak, kalau karyawan join income bisa nggak sama usaha online? Boleh dijawab dari pihak Bank Mandiri, Mbak Nadia atau Pak Budi? Oke, izin menjawab lagi Mbak Devi. Jadi kalau untuk join income, namun usaha online itu kita masih belum bisa gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang join income itu sama-sama spouse-nya juga harus sebagai karyawan tetap seperti itu. Dan itu ada ya, jadi ada income ini ya, income yang tetap bulanannya seperti itu, dari income gaji. Terima kasih. Saya mau jawab pertanyaan dari Pak Jui ya, Pak Jui 8D. Kabarnya Bank Indonesia bulan depan akan menurunkan suku bunga. Bagaimana dengan Mandiri? Apakah akan menyesuaikan? Ini pengamat moneter ini ya, yang menanya, bertanya ini. Baik, ya sebenarnya perbankan itu dalam menentukan bunga tentunya juga mengacu dengan BI rate ya. Tapi memang mekanismenya pada saat BI rate turun tidak secara langsung menurunkan tingkat suku bunga kredit gitu. Karena memang sumbernya dari kredit itu bukan dana yang saat ini, tapi dana yang sebelum-sebelumnya, dana masyarakat dari waktu yang sebelumnya, sehingga mungkin beberapa saat nanti bisa akan menyesuaikan, tapi tidak pada saat yang bersamaan. Seperti itu mungkin Pak Ju ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marisa. Kriteria seperti apa untuk kaum milenial ini yang pasti akan dilakukan oleh bank? Karena seperti kita ketahui banyak kaum milenial yang masih pekerja kontrak. Oke, silahkan Pak Budi atau Mbak Nadia dijawab pertanyaannya. Jadi kalau untuk kriterianya saat ini itu memang sudah karyawan tetap seperti itu. Jadi untuk karyawan tetap itu minimal sebenarnya 3 bulan juga sudah bisa diproses untuk KPR-nya nih. Nah, kalau misalkan untuk yang karyawan kontrak itu kita juga ada sih sebenarnya program marketing lah di kita. Tapi itu minimal masa kerjanya adalah 5 tahun. Kemudian juga untuk minimal jabatannya itu setara dengan manajer atau supervisor atau dia sebagai profesional. Seperti itu. Jadi memang kalau untuk di kita sih yang lebih gampang ya di ACC itu memang dari karyawan tetap sih gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nadia. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dia. Oke, kalau program cicilan langsung ke developer atau in-house, berapa kali cicilannya dan bagaimana prosesnya? Silakan Pak Wisnu. Menarik Bu. Jadi kami memang menyediakan beberapa cara bayar ya. Ada KPR, ada in-house dan cash. Jadi kami di sini ada mengangkat untuk KPR sendiri. Kalau untuk in-house-nya nanti seperti apa? Mungkin nanti Ibu Gia bisa kontak ke tim sales kami ya Bu ya, atau nanti kami minta izin, minta nomornya untuk bisa di update mengenai cicilan in-house ke developer. Begitu ya Bu. Prosesnya gampang, cuman fotokopi KTP sama NPWP aja. Terima kasih Bu Gia. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Maman. Fasilitas umum seperti masjid, mall, apartemen, dan lain-lain, apakah ada estimasi kapan bisa dibangun sesuai dengan master plan, Pak? Langsung saya jawab Pak Maman. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi fasilitas umum untuk secara kawasan ini sudah running masjid Pak. Masjid ini untuk apa ya? Area apa itu namanya?
area plaza itu sudah siap 100%. Untuk pembangunan masjidnya di tahun ini, akan segera bangun untuk area masjid. Gitu. Terus kalau mall, apartemen dan lain sebagainya, kami tetap bercita-cita untuk tetap lahan kita sudah siapkan. Untuk mall, untuk rumah sakit kami lahan sudah siapkan, tapi kami juga kembali lagi nunggu populasi yang tinggal kedepannya juga akan seperti itu. Kalau investor kita beberapa kali untuk sekolah juga sudah mulai masuk, cuma masih hitung-hitungan. Seperti itu, Pak Maman. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya. Terima kasih Pak Maman. Izin menambahkan sedikit. Yang pasti kalau fasilitas dibangun secara serentak, tentu itu untuk menunjang nilai investasi Bapak tidak mungkin tidak bisa ditunjang secara paralel. Lain hal apabila fasilitas kita bangun secara bertahap, yang dimana nilai investasi properti Bapak, rumah Bapak yang ada di sekitaran akan didukung setiap tahunnya. Misalnya tahun ini pembangunan masjid, atau tahun depannya ada pembangunan mall gitu ya. Nah, pasti biasanya Bapak bayangkan kalau rumah Bapak di setiap tahun ada pembangunan fasilitas tertentu, nilai properti Bapak akan didukung dengan kenaikan dari fasilitas yang akan dibangun. Seperti itu ya Pak ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Heriadi. Apakah non-payroll mandiri atau calon debitur adalah seorang pengusaha, bisa kredit KPR di sini atau enggak? Ini silakan dijawab dari pihak Bank Mandiri. Baik, terima kasih Pak Heriadi pertanyaannya ya. Apakah non-payroll mandiri bisa mengajukan KPR gitu ya? Pada dasarnya bisa, gitu ya. Jadi untuk payroll dan non-payroll itu bisa. Kemudian apakah seorang pengusaha itu juga bisa diberikan kredit KPR di sini? Saat ini memang khusus untuk pegawai yang bisa kita berikan, tapi khusus untuk grup Ciputra, kalau di wilayah Serang Cilegon ini, Citra Lenturi dan BMW, untuk pengusaha itu bisa diberikan dengan kondisi tertentu, misalnya DP-nya seperti DP-nya 20%, seperti itu. Jadi seperti itu mungkin Pak Heriadi. Mungkin Pak Indradi ada yang mau ditambahkan? Oh iya, benar Pak Budi, tadi yang disampaikan Pak Budi, ya kalau non-payroll Bank Mandiri bisa, juga khusus untuk Ciputra juga karena developer besar di Indonesia, itu dimungkinkan jika usaha. Ya, jadi dia self-employed dimungkinkan untuk ambil KPR di Bank Mandiri. Itu sih Pak Budi. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Heriadi untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Supia. Apakah karyawan yang penghasilannya hanya UMR Regional Serang bisa ngambil KPR di Bank Mandiri? Silakan Pak. Baik, ya pada dasarnya kita bisa akses sesuai dengan gaji minimal yang berlaku di Bank Mandiri. Kalau memang itu masuk, ya tentunya bisa diberikan. Mungkin itu jawaban. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Andre Julian. Pak, kalau suatu saat setelah nasabah akan ternyata misalnya 15 tahun, nasabah tersebut baru 10 tahun tiba-tiba, maaf, tidak ada usia, nanti tanggungan cicilannya dibebankan kepada siapa? Silakan Pak Budi. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini boleh saya jawab ya Mbak Desi. Jadi kalau apabila nih nasabah tiba-tiba tidak ada umur, itu kan untuk KPR kita di cover oleh asuransi jiwa, kemudian juga asuransi kerugian. Nah itu apabila tidak ada umur, itu bisa langsung di cover oleh asuransi sih. Jadi hutangnya nasabah tersebut itu lunas. Jadi memang nanti ada keluarga yang datang untuk mengklaim asuransi tersebut. Nanti kita akan proses untuk pelunasannya dari asuransi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nadia.
Selanjutnya ada pertanyaan, tambahan pertanyaan nih untuk Pak Wisnu, Pak, kata temen yang tinggal di sana, lagi renov rumah, untuk renov rumah di Citraland, apakah harus ada uang deposit 2,5 juta? Alasannya kenapa, Pak? Silakan Pak Wisnu. Nah, terima kasih Pak Andre Julian ya. Jadi kami ini semuanya terlisting, terdaftar, jadi kita bisa pantau semua. Jadi kalau ketika ada pembeli kami yang sudah tinggal gitu, mau renov, dia akan ada flowchart dan harus ada surat izin ke bagian city management. Jadi kami dari city management bisa mengontrol mana-mana blok-blok mana yang sedang ada pembangunan. Untuk apa? Satu, kenyamanan, nggak cuma kenyamanan yang lagi renov, tapi juga yang tinggal di sekitarnya. Jangan sampai nih yang satu renov, tapi jalan material mengganggu jalan dan lain sebagainya. Jadi kami memang untuk renov itu apapun itu kita memang terlisting, terdaftar, jadi bisa dipantau. Kemudian kenapa harus ada deposit 2,5 juta atas renov? Ya, Pak, karena kan gini Pak, 2,5 deposit ini kami seperti gini. Ketika terjadi renov, kadang ada terjadi kerusakan minor di sisi kiri atau sisi kanan atau bahkan di lahan developer, artinya di jalan dan lain sebagainya. Nah, uang deposit inilah yang akan untuk mengganti kerusakan jika terjadi kerusakan di surroundingnya yang renov gitu. Tapi misalnya jika tidak traktor untuk renovnya keren, bersih dan lain sebagainya, kita akan kembalikan penuh. Ya, benar ya, kita kembalikan penuh. Seperti itu. Gitu. Jadi alasannya hanya untuk deposit jika terjadi adanya kerusakan. Nah, kerusakan itu yang akan digunakan untuk membetulkan atau membenarkan yang seperti dari kiri atau kanannya yang terjadi kerusakan. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya uang akan kita kembalikan. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Pak Andre. Cut aja, Dep. Cut. Oke, terima kasih untuk Pak Wisnu dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya. Mungkin baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak. Saya ada sedikit yang mau saya sampaikan, bahwa dari semua materi yang tadi disampaikan adalah sekarang waktunya muda punya rumah. Kenapa? Karena harga properti yang bagus, harga properti yang murah, bunga bank juga ringan, program DP juga sekarang sedang ada program DP 0%. Jadi jangan tunda, waktunya beli rumah di Citraland Puri Serangmo. Dengan bangga mempersembahkan tipe Florida, harga 264 juta, langsung potongan harga 5 juta, NUP 1 juta, langsung pilih unit. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Akhir kata, terima kasih, mohon maaf atas banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Antariksa, Pak Alfa, Pak Budi, Pak Tri, Pak Alfa, Pak Antariksa, Mbak Na, Pak Indradi. Terima kasih. Ingat beli rumah, ingat Citraland Puri Serangmo. Ingat KPR, ingat Bank Mandiri. Wah, Indradi luar biasa. Pak Budi, apalagi kalau kaum milenial beli rumah first home-nya beli di Ciputra, wah itu ciamik soro Pak. Beli rumah pertama di Ciputra, wah luar biasa. Oke. Thank you ya Bapak Ibu semuanya. Mari Pak. Terima kasih Pak Alfa. Terima kasih Pak Alfa, Pak Antariksa, Pak Budi, Pak Bu Nadia, Pak Indradi, Bapak Ibu semuanya. Pak Budi, Pak Yogi, Bapak Ibu semuanya. Pak Nadia, terima kasih. Jangan lupa KPR paling murah Bank Mandiri.